Khadijah. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang bisa kita lihat di sebelah sini ya. Oke, boleh kita bergeser ke sebelah sini Ibu, Bapak rekan sekalian. Kita akan masuk ke fase pertama, yaitu fase prakenabian, yang mana di sini kita akan melihat perjalanan Rasulullah dari ketika beliau lahir sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Yang mana peristiwa dari kelahiran Nabi Muhammad ini adalah peristiwa yang sangat dinantikan karena dengan akhirnya beliau ini membawa rahmat dari seluruh alam. Boleh kita bergeser ke sebelah sini Ibu, Bapak. Sebelah sini ada bagaimana silsilah keluarga dari Nabi Muhammad. Dia memperlihatkan dari keturunan beliau dari kakek buyutnya hingga ke anak cucu beliau. Dan juga di sini bisa kita ketahui bahwa ternyata Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ternyata memiliki nasab yang sama dari kakek buyutnya yang bernama Qusay yang lahir di tahun 400 Masehi. Dan yang ada di sebelah kiri saya ini adalah pohon silsilah Nabi. Jadi daun-daun yang berwarna emas ini bertuliskan nama-nama 25 Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini menggambarkan bahwa para nabi ini memiliki garis keturunan yang saling berkesinambungan. Di sebelah sini juga ada fase pertemuan Rasulullah dari ketika beliau tinggal bersama ibu sesuatunya yang bernama Ibu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian beliau dikembalikan ke tempat Bunda Aminah, dan di usianya yang ke-6 tahun beliau menjadi seorang yatim piatu dan berada di bawah asuhan kakeknya di Tanjung Bali. Setelah sang kakek wafat, beliau tinggal bersama pamannya di Abu Bakar. Di bawah asuhan pamannya terdapat karakter Nabi Muhammad dalam dua fase, yaitu fase bergembala dan juga fase bertenaga. Yang mana dari kedua fase ini memunculkan berbagai karakter baik Nabi Muhammad, dan di usianya yang ke-18 tahun Nabi Muhammad sudah membuatnya ke 17 negara besar, dan di usianya yang ke-25 tahun beliau bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Siti Khadijah. Bisa kita lihat di sebelah sini ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana ketika itu Siti Khadijah terlebih dahulu yang melamar Rasulullah, kemudian mereka menikah dengan mahar berupa 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, atau jika dirupiahkan itu lebih dari 2 miliar rupiah. Nah Ibu, Bapak juga bisa coba, ini ada PI interaktif ya, nanti tinggal di slide aja kalau misalnya pengen tahu ya. Diklik aja pada infonya untuk mencari cerita lebih lengkapnya. Ini untuk halaman selanjutnya, di sini ada untuk mengganti bahasanya. Di ada untuk membahas halaman utama, boleh kalau mau dicoba silakan. Ada mau cobain nggak? Kalau tidak ada, boleh sambil bergeser aja ke sebelah sini. Nanti Ibu, Bapak, rekan sekalian akan dibantu anak-anak restu dipersilakan. Iya, terima kasih. Silakan para pengunjung semuanya, kita di sini akan melihat gambaran kesederhanaan Rasulullah yang digambarkan oleh penggambaran tempat tidurnya, pakaian, penutup kepala hingga alas kakinya, dan juga tempat tinggalnya ya, atau rumahnya. Ini ada di maket sebelah sini. Yang tengah itu adalah rumah Rasulullah dan Siti Khadijah setelah menikah. Ya. Walaupun keduanya sangat bergelimang harta pada saat itu, namun keduanya tetap memberi hidup dalam kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan dengan hartanya. Nah, untuk beberapa perabotan rumah tangganya pun ada di sebelah sini. Ini perabotan dapur yang sangat umum ya, yang sangat biasa, yang terbuat dari tanah liat, dari anyaman-anyaman, batu dan lain sebagainya untuk menyimpan air, makanan hingga menghanguskan bahan makanan. Nah, untuk di sebelah sini ini ada gambaran dari kondisi Ka'bah pada masa prakenabian. Kalau yang sekarang sudah menjadi area Masjidil Haram. Pada saat itu Ka'bah masih dikelilingi oleh berkala-berkala patung-patung yang di tempat pemuda orang-orang Quraisy, yang jumlah berkalanya itu sangat banyak pada masa prakenabian, ada sampai 360-an di sekeliling Ka'bah, dan juga rumah masyarakat Quraisy itu bentuknya mengelilingi Ka'bah. Ya, semakin dekat dengan Ka'bah biasanya kedudukan mereka semakin tinggi. Jadi para petingginya biasanya punya tempat khusus yang lebih istimewa di dekat Ka'bah ya. Ya, dan untuk bagian-bagian Ka'bahnya di sini ada beberapa namanya. Nama dari bagian-bagian Ka'bah dan juga penjelasannya sedikit ya, silakan boleh dilihat saja. Perihal dengan kain penutupnya juga atau yang disebut sebagai kiswah, ini awalnya terbuat dari kulit hewan yang sangat tipis menyerupai kain, hingga mulai diganti dengan kain berbagai warna tergantung dari kebijakan pemimpinnya, dan mulai ditempatkan dengan kain sutra yang berwarna hitam itu di tahun 1382 ya. Dan mulai ditetapkan dan diganti dalam 1 tahun sekali hingga saat ini ya. Nah, untuk perubahan bentuk Ka'bah dari masa ke masa, dari awal tahun 2000 sebelum Masehi ya, ketika dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sampai terakhir kali mengalami renovasi dan perluasan di tahun 95, dan di tahun 2020 ini ketika masa COVID-19 yang di sekeliling kiswahnya dilapisi lagi
tidak perlu ragu. Dan suasana yang digambarkan sangat hening gitu ya, dan gelap, dan dalam keheningan inilah Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Setelah sebelumnya juga beliau mendapatkan pesan pertama yang berkata Iqra, bacalah. Lalu Nabi bertanya, Nabi Qori, apa yang harus saya baca? Sampai diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq sebagai wahyu pertamanya yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril pada saat itu. Kita melintas ke sebelah sini. Di sini ada penggambaran secara visual ya, bagaimana ketika wahyu pertama diturunkan dalam kondisi Gua Hiro yang digambarkan sangat berbatu dan berpasir di dalamnya. Secara lebih detail digambarkan seperti ini. Dan sejak saat itulah beliau sudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul dan terus menyampaikan dakwahnya di kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Dan untuk masa dakwah Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah akan para pengunjung lihat ya di fase berikutnya, fase Mekah bersama. Rasulullah ini berdakwahnya secara sembunyi terlebih dahulu. Kemudian di tengah sini adalah marka topografi keadaan Ka'bah pada masa awal kenabian. Rasulullah ini berdakwahnya di balik bukit-bukit. Kemudian beliau sampaikan dakwahnya kepada orang terdekatnya, yaitu kepada saudaranya dan juga kerabatnya. Nah, dari dakwah sembunyi ini terkumpul 40 orang yang memeluk agama Islam, di mana 10 orang pertamanya ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, dan juga ke-10 orang ini sudah Allah jamin masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Silahkan kalau mau difoto dulu as-sabiqun al-awwalunnya. Yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun pada proses dakwah terang-terangan ini, kaum kafir Quraisy tidak suka dan juga menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah pada saat itu, sehingga muncul banyak gangguan dan juga tekanan dari kaum kafir Quraisy ini terhadap Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kemudian untuk menyelamatkan para sahabatnya dari gangguan kaum kafir Quraisy, Rasulullah memerintahkan para sahabat ini untuk berhijrah ke Habasyah. Dan hijrah ke Habasyah ini terdapat 2 bab. Yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, kemudian kelompok yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak ikut dalam berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah hijrah ke Habasyah pada tahun 10 kenabian, Rasulullah ini diuji oleh Allah dengan adanya tahun kesedihan atau Amul Husni. Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat disayanginya dan juga sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Yang pertama beliau kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan 2 bulan setelah pamannya wafat, Rasulullah kembali bersedih karena kehilangan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah, orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan juga Siti Khadijah ini rela memberikan seluruh hartanya demi kepentingan dakwahnya Rasulullah. Kemudian di atas juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam putri Imran dan Khadijah. Atas kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian dari Allah ini, Allah menghadiahkan. Tadi sebelah kanan ini ada panel yang menceritakan atau menjelaskan ringkasan perjalanan Isra Mi'raj berawal dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7, di mana pada setiap tahapan langitnya Rasulullah ini bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian di sebelah sini, ibu bapak dan kakak semua, kita akan menonton ilustrasi dari Isra Mi'raj. Boleh silakan langsung duduk saja menontonnya. Duduk. Maju sedikit ibu. Oke, cukup. Silakan diisi sebelah kanan, kiri. Duduk. Boleh langsung duduk saja.
Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Ada surat tuh. Chan, itu tuh, baju perang. 2 tahun berselang, perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Setelah mendengar kabar tersebut, Ini perang Badar. 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Kota Mekah pun jatuh ke tangan kaum muslimin dengan damai dan tanpa pertumpahan darah. Tuh ada pedang Nabi, pedang Ali bin Abi Thalib ya. Tuh, pedangnya panjang. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengajak 120.000 jamaahnya untuk melakukan haji perpisahan yang juga merupakan haji pertama So, saya mau punya touchscreen. Yang mana so? sebagai haji wada. Wah, Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun lanjut. 11 Hijriah atau 632 Tuh adan, yang adan. Rasulullah wafat setelah Tak adan. sholat subuh berjamaah yang diikuti Lawan-lawan. Abu Bakar As-Siddiq dan beliau di Saya masuk sih. Masjid Aisyah. Di roda di sebelah kanan sudah ada tentang Mekah. Kalau di Manis boleh kapasitasnya maksimal 2 orang. Kemudian di tengah ada depan. Maaf ibu. Silakan saja untuk berfoto-foto. Chan naik sana Chan. Mana? Udah sini. Foto di sini nih. Sini udah sok turun udah. Orang lainan. Udah sok sini. Sini. Ayo turun udah. Cepet. Ini mah dah maaf. Enggak apa-apa. Tuh lihat tuh itu. Tuh. Bentar ada yang mau dipotong. Sini. Tuh di sini. Tuh lihat. Di luar. Tidak hanya itu, Rasulullah juga membuat sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia yang Mekahnya tadi udah beda lagi ini mah. Sini tuh sama si ayah. Apa ini teh sana? Tak baca tah. Rumah Siti Aisyah. Itu di dah. Rasulullah membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi Hei, yang dibangun di sebelah tempat udah lewat sini. meskipun Rasulullah sempat merasa telah hijrah ke Madinah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak dilakukan peperangan selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Tukang deketan. Hal tersebut, Rasulullah menurunkan 10.000 pasukan menuju kota Mekah. Sok. Kota Mekah pun jatuh ke tangan kaum muslimin dengan damai dan tanpa pertumpahan darah. Baca. Peristiwa ini dikenal Baca apa itu teh? atau pembebasan kota Mekah. Sebelum Bapak saya, fase keempat atau fase terakhir di galeri Rasulullah, yaitu sejarah persebaran Islam ke dunia, Indonesia hingga ke Jawa Barat. Di sini di sebelah kanan saya sudah ada peta persebaran Islam ke dunia, di mana tersebar itu melalui 3 jalur perdagangan, ada rempah, kayu manis, dan juga sutra. Silakan untuk melanjutkan perjalanan ke sebelah sini, Bapak nanti akan dijelaskan bagaimana masuknya Islam hingga ke Jawa Barat dan nanti akan ditemani oleh hadis.
Bisa Kandang Karasian. Silakan nanti ke sebelah sini untuk melihat pesantren-pesantren tertua di Jawa Barat. Pesantren pertama di Jawa Barat itu namanya adalah pesantren Syekh Guru di daerah Karawang. Di sini ada daftarnya. Dari mulai pesantren Syekh Guru di Karawang hingga pesantren Gunung Transpawitas di daerah Garut. Sumedang. Nah, nanti kita akan masuk ke area koleksi. Sebelah sini ini adalah area koleksi. Cat lihat ada Quran gede banget. Ya cowok tuh ada Quran kita mau nyoba nggak? Nanti sudah aso. Cat mau. Nah, Bapak Ibu itu masuk dulu ke area koleksi mushaf Sundawi. Di sini ada mushaf Syriah. Sok gituin sok. Bisa nggak? Tulis tangan secara langsung. Ada 335 yang sebagai untuk tulis mushaf ini. Dan juga dibuatnya ini tahun 1995. Ini kayaknya ini nih. Ah nggak bisa. Tahun 2023. Tuh yang muka itu nggak bisa. Ini soalnya penjelasannya ada di Masjid Ustaz di Jalan Suci Masjid Batu. Cuman ini kita hanya dikasih satu kotak aja replikanya. Susah? Cat tuh lihat Qurannya gede. Tuh. Itu tuh yang itu tuh gede. Cirebon. Ke rumah. Masjid. Nah, ini masjid yang kedua namanya Masjid Raya Batu. Masjid Sang Cipta Rasa. Ayo. Sini. Tuh. Tuh Masjid Manonjaya. Nanti untuk fotonya Bapak Ibu sekalian kita boleh berburu ke sebelah sini ya. Di sini ada kisah tentang kolonialisme. Ada Kak Yudi nanti akan menemani di fase kolonialisme. Silakan untuk masuk dulu. Ya, terima kasih banyak Kak Diki oleh Bapak Ibu. Kita bergeser ke sebelah sini. Di depan kita bisa dilihat ini adalah beberapa Kosong. gerakan melawan kolonialisme yang dilakukan oleh pihak Belanda maupun Jepang. Di mana pada saat itu memang pemerintah kolonial juga mengontrol gerakan Islam yang ada di wilayah. Bapak Ibu juga sendiri bisa melihat bahwanya ini adalah namanya. Di sini ada simbol bagaimana perjuangan masyarakat Islam. Jangan masuk. Satu untuk profil singkat dari para aktivis sampai ini bisa dilihat ada di samping kita. Seperti ada Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Ahmad Sanusi, ataupun Kiai Haji. Jangan masuk kalau yang ada. Kita melihat sebelah sini bagaimana gambaran suasana pelajaran haji pada saat ini. Tuh. Asal. Lalu juga di sebelah sini ada dua tokoh terkenal ya Bapak Ibu. Ada pendiri dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sebelah ada pendiri dari Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian untuk pendidikan Islam modern ini didorong terbentuknya itu oleh Muhammadiyah dan juga Persis. Lalu untuk jenjang yang lebih tinggi lagi ada perguruan tinggi Islam. Jadi perguruan tinggi Islam pertama yang ada di Jawa Barat itu yang sekarang kita kenal bernama Unisba. Kemudian barulah berdiri Universitas Nahdlatul Ulama atau yang sekarang bernama UINUS. Dan yang terakhir di tahun 68 barulah berdiri IAIN atau UIN Sunan Gunung Jati. Bapak Ibu juga bisa duduk dulu di sebelah sini. Kedua kita akan melihat yang terakhir Bapak Ibu.
garis, lengkung, ruang dan volume yang mulanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, segitiga, lingkaran, atau yang lebih kita kenal dengan bentuk geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir datang dari rumus matematika. Dan kebetulan saya yang desain sendiri karena takdir alamnya. Jadi itu ada bentuk yang berulang. Akhirnya membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep masjid Muhammad ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung. Dari awal, meski gambar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu ada. Baik, Bapak Ibu semua, tayangannya sudah selesai. Silakan berdiri kembali. Kita akan keluar dari fase terakhir melalui gerbang Banten yang ada di sebelah sini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang kita sudah ada di ruangan selanjutnya ya. Ini ruangan kontemplasi atau ruang renungan. Kalau mau berdiri dulu boleh silakan Bapak Ibu, ataupun mau langsung keluar bisa ke sebelah sini. Jadi kita ini hanya satu kali ini saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan kayaknya. Udah keluar. Hah? Karena kemana berapa? Nyompot ya gitu nakal. Yuk, yuk, yuk. Gratis le. Enggak, ke bawah, nanti keluar yuk. Ayo keluar.
Kemana hayu? Pengen ke atas, lihat kereta api sebelah sana. Basah ya. Cana berat atuh. Di handap ya tempat minum. Mau naik nambah teh. Gratis. Bawa makanan Sedikit. Kasih kuprit. ayo. Kakak pernah ka dia? Udah sekali. Kayak mana tadi? Ayo tak jeung saha? Kurang. Itu kan Apaan? sana motor. Krep. Biasa nak ke orang. Hah? Entah. Kayak eta nu di tungguin. Mau lihat kereta? Sedikit lagi. Coba terus. Barusan bisa? Kebetulan ya? Oh. Kebetulan doang. Nah, Ada. agar mongkat, Hitung, Cat. Hah? Ini bener. sama lokomotifnya ya. Udah atuh yuk. Udah. Let's go. Ayo. Mobil dia bingung sih. Labirin. Weh, aca tungguin. Nah, itu tengah aja kikian. Mana iya? Ih, ke mana? Tak ingat di dia terlalu lompatan si Arca jeung Gemilang. Ih, mana ya? Anak-anakan. Hai. Nah. Sholat telan teh. Lagi jam 11 ya? Lama. Lah selang penting kada mun halodonya. Itu jam asa pernah penting gitu, Bu? Pernah. Bener nama buka dia jauh dah. Iya. Dia lamun itu kali itu lamun tidak kali dia.